tidak mau, kau harus mengakui adanya Tuhan. Saya nggak akan mau mengakui sesuatu yang nggak ada. Oke, kalau begitu kamu jawab, jangan mentok. Siapa yang mengadakan biji? Oke, Mas Diki, Islam atau Kristen, Mas Diki? Saya kebetulan ateis. Nggak apa-apa kan? Di KTP-nya juga ateis. Oh, kalau dulunya Islam. Oke. Silakan Pak Mas Diki. Mas Diki ada yang mau ditanya mungkin. Ya, jadi ini nggak sesuai tema aja ya. Adakah kebaikan dalam agamamu itu? Kalau kebaikan atau keburukan itu nggak ada hubungannya dengan agama. Kalau menurut saya. Ya. Jadi orang mau baik ya sebagai manusia, orang mau tidak baik ya sebagai manusia. Tidak ada hubungannya dalam agama. Karena kalau agama itu, semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama itu ada juga. Tapi ada hubungannya dong, tapi, kebaikan dalam agama. Karena semua agama mengajarkan kebaikan, berarti ada dong. Iya, sebentar, bukan masalah ada hubungannya atau enggak. Ya bukan itu. Artinya semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, semua ajaran agama juga ada juga keburukan. Tapi setiap agama urusan dengan Tuhannya itu sendiri-sendiri. Tunggu, tadi statement Bapak semua agama mengajarkan keburukan, maksudnya gimana nih? Ada, bukan mengajarkan, ada keburukan di dalam setiap mungkin agama. Agama ada keburukannya? Ada. Cuman yang punya agama kan nggak mungkin. Saya misalkan ya, saya beragama Islam. Kalau dalam keburukan agama saya dibilang itu keburukan, saya nggak akan mau. Tapi agama lain akan itu keburukan, Bang. Saya ini nih lihat nih, adakah kebaikan dalam agamamu? Saya tidak bicara. Misal Bapak beragama Islam, ada tidak kebaikan di dalam agama Islam itu? Jadi mau perspektif agama lain tentang agama itu baru yang tidak berhubungan. Gitu. Oke. Kalau jadi bagaimana dengan saya statement Anda yang mengatakan agama ada keburukannya? Nah itu saya masih tanda tanya itu. Ya oke. Kalau udah lupakan itulah ya. Adakah kebaikan dalam agamamu? Oke, nggak apa-apa. Kalau saya salah saya minta maaf. Saya dulu Islam, jadi dalam kebaikan agama Islam ya ada dan banyak lah. Itu aja. Lalu? Teman saya sekarang saya nggak beragama lagi. Alasannya? Ada gunanya beragama itu. Ada alasannya? Karena nggak ada gunanya beragama itu. Saya tanpa beragama sudah menjadi orang baik. Tunggu, tadi Anda bilang setiap orang itu punya kebaikan dalam dirinya. Kalau dalam agama ada mengajarkan kebaikannya, kenapa Anda tidak membutuhkan lagi agama? Loh, tanpa agama saya kan juga udah bisa jadi orang baik. Fitrahnya manusia itu baik. Iya. Fitrahnya Jadi manusia tanpa agama pun bukan, karena kalau sudah dalam agama saya diatur. Kebaikan saya diatur. Kebaikan Anda diatur dalam agama? Iya dong. Maksudnya gimana itu? Iya, kalau mau kencing aja harus berdoa, bersedekah juga harus macam-macam lah. Apakah itu tidak baik bagi Anda untuk mengatur Anda ke arah yang lebih baik? Enggak, karena nanti ujung-ujungnya saya akan digiring ke arah-arah yang lain. Digiring ke arah lain. Kalau itu merujuk kepada kebaikan Anda di akhir hayat Anda, kenapa Anda tidak bersedia? Ya, bagi saya kebaikan itu nggak ada. Loh, tadi kata Anda di dalam diri Anda sudah ada kebaikan. Gimana ini? Iya, kebaikan agama itu bagi saya nggak ada. Kalau diri saya baik, iya. Bukan kebaikan agama itu tidak ada, tapi Anda tidak mau melihat adanya kebaikan dalam agama. Bukan tidak ada, Andanya tidak. Oke. Anggap aja begitu. Setuju untuk hal itu. Oke. Sekarang saya tanya Anda tahu dari mana Anda bisa berbuat baik tanpa agama? Loh, gampang kok. Yang berbuat baik sama buruk kan jelas kelihatan kan. Saya tanpa agama sama itu kan baik. Oke. Tanpa beragama, apakah Anda tahu cara berpuasa? Buat apa puasa?
Buat apa puasa? Itu bagus untuk kesehatan Anda supaya Kata siapa? oh ini secara logika dan secara ilmu kedokteran Ya perut sudah, Anda kalau memang itu perlu dianggap baik. diistirahatkan untuk menghilangkan toksik Iya, nggak toksik apa-apa. yang ada di dalam perut. Betul dong. Ya, Itu ya, ada kalau menurut manfaatnya. saya, Hmm. oke, kayak iya ya. Tapi tubuh manusia itu sudah ada sistem sendiri untuk memperhatikan tentang itu, nggak harus dengan puasa. Oke. Tapi ada kebaikan untuk itu. Nggak ada. Misal Yang ada lapar. operasi, Terus Anda jadi disuruh emosi. puasa. Betul tidak? Oh, itu beda lagi. Itu beda lagi. Yang saya maksudkan kan puasa dalam agama. Yang Oke. 30 hari 1 bulan itu. Oke. Berarti tidak ada kebaikan juga dalam puasa menurut Anda? Nggak ada. Yang ada lapar, akhirnya emosi. Anak-anak yang puasa itu tidurnya sampai sore, disuruh susah karena alasannya puasa. Apa Anda pernah tahu organ Anda juga perlu beristirahat? Kan kalau tidur juga istirahat. Iya. Berarti Anda berpuasa dong? Bukan puasa yang ditentukan oleh aturan agama tadi maksudnya. Enggak, ini Saya nggak mau diatur-atur secara ini. pribadi. Kan kata Anda gini, Anda tidak butuh agama untuk mendidik Anda berbuat baik. Dalam puasa ada kebaikan, tapi Anda kan tidak tahu cara berpuasa. Betul kan? Puasa yang dalam mana? Di mana nih? Di agama apa dalam kehidupan saya? Bukan dalam agama, dalam kehidupanmu. Apakah kamu Oh, merasa kalau itu nggak apa-apa. Yang penting jangan bawa-bawa saya ke dalam agama. Gitu. Oke. Setelah Anda mati nanti, kira-kira apa? Karena Apa gini, harapan? Mbak. Puasa itu konotasinya pasti ke arah bulan Ramadan, itu paling utama itu. Jadi yang di pikiran saya itu, Apa konotasi? Saya nggak tahu arti konotasi. ya persamaannya, persepsinya begitu. Kalau sudah puasa itu ya Ramadan. Konotasi itu Iya kan? persepsinya Ramadan. Ya Oh. persepsinya Oh. begitu. Berarti Anda Kalau tidak tahu nggak Ramadan itu biasanya kalau orang Islam itu Senin Kemis ya. Senin Kemis itu ada itu puasa Berarti Senin Kemis. pengetahuan Anda sangat kurang. Orang Buddha juga berpuasa, orang Hindu berpuasa, orang Kristen berpuasa. Nggak apa-apa itu. Puasa itu Saya tidak kan pernah nggak bukan. dikatakan identik dengan Ramadan. Kenapa? Karena sebelum ada agama Islam, orang sudah berpuasa. Itu Itu kalau pun salah, didasarkan kan? begitu. Kalau bagi orang Islam persepsinya orang puasa itu kalau nggak Senin Kemis ya Ramadan. Gitu. Ya. Berarti Anda bawa Ya. perspektif Islam ya. Iya kan saya bekas Islam saya. Oke. Gini, kalau Anda nggak butuh agama misalnya kan, Anda berbuat baik karena memang fitrahnya manusia itu diciptakan baik, makanya Anda tahu berbuat baik, ya kan? Nah, pertanyaan saya gini Pak, kalau Anda tidak butuh agama, setelah mati nanti Bapak mau kemana? Saya sudah pernah bilang ke anak-anak saya buang aja ke sungai kalau ngerepotin. Saya bukan tanya tentang jasadmu, tapi jiwamu. Selesai. Selesai gimana? Setelah mati ya selesai aja, tamat, sirna musnah, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada cerita-cerita lagi. Kalau sesimpel itu, orang semuanya nggak butuh agama dong? Ya itu kan mereka yang belum paham. Kalau saya sudah paham ya sudah. Bagi saya keyakinan saya begitu. Ini Pak, berarti Nah, sekarang ketika gini, Anda paham, sekarang gini. Pernah nggak ada orang yang mati balik lagi melaporkan kalau saya tuh di sana begini-begini. Dari pertama manusia ada sampai tahun 2025 nggak ada itu. Ada Lazarus Itu dan mati Tuhan suri. Yesus. Oh enggak mati suri. Yang penting kan udah masuk ini kan, masuk kematian kan. Mau Anda bilang mati suri pun dia sudah masuk ke dunia orang mati, sudah masuk Tadi ke kuburan. enggak. Bentar. Tadi siapa? Tadi siapa? Siapa tadi? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sudah pernah mati dan dia menceritakan bagaimana di dunia orang mati. Lazarus juga demikian. Kalau mau kamu bilang mati suri, dia bisa menceritakan bagaimana dia selama 4 hari di dalam kuburan. Nah, jadi kalau Anda mengatakan setelah mati ya udah gitu Emang aja, ada sebentar. Emang ada orang mati suri 4 hari? Makanya karena Anda bilang tadi mati suri, saya tidak pernah mengatakan ada mati suri. Ketika Anda bilang gini, ada nggak orang yang mati terus menceritakan? Ada, saya bilang. Tapi Anda bilang mati suri, bukan saya yang membawa narasi mati suri. Ya, jadi ada nggak manusia yang mati setelah mati itu balik lagi cerita kalau Ada. Itu Yesus, makanya saya bilang, Tuhan Yesus dan Lazarus.
Lazarus Ya, itu sudah mati sudah. 4 hari dan dia menceritakan Ya, sudah, kalau- seperti apa di dunia orang mati itu. Orang yang Kalau- mati barengan, sebentar. sabar, saya jelasin. Orang yang mati berbarengan dengan Lazarus itu ada namanya orang kaya dan dia menderita sengsara di dunia orang mati. Makanya saya katakan orang kalau mati nggak bisa hilang langsung kayak gitu toh Pak. Kenapa? Karena udah ada bukti dan udah ada saksi. Jadi menurut Betul. Anda kalau habis mati Lazarus, saya bilang Lazarus ini Lazarus. melihat orang yang barengan mati sama dia itu menderita di neraka gitu. Jadi kalau Bapak bilang saya mati nanti udah gitu aja, itu salah. Nanti Anda akan disiksa siang Di dan neraka menderita. Iya. Orang-orang itu menderita di neraka. Iya, Lazarus Kok sudah antara melihat. Islam sama Kristen kok beda-beda ya? Karena Islam bukan Ini yang Kristen, bikin Kristen ruwet. bukan Islam. Ya jelas beda lah. Lah iya, kenapa? Lah kalau Imannya, Tuhan itu cuma oke. satu, kenapa Ini jawab. kenapa persepsinya beda-beda? Saya jawab, karena iman Kristen itu berdiri atas kebenaran. Yang lain saya nggak tahu berdiri atas apa. Itu Kalau menurut makanya saya, beda. ya oke. Sabar. Perbedaannya ini jelas kenapa? Karena iman kami ada fakta-fakta yang benar-benar terjadi sehingga dikabarkan. Nah kalau agama yang lain, saya nggak tahu itu mengadopsi karangan dari mana atau cerita dari mana. Gitu. Kalau kami Iya, ini nggak beriman tanpa akal, kami beriman dengan akal. Gitu. Saya lebih berakal lagi meski tanpa iman. Oke, kalau Anda berakal, kira-kira Anda bisa ada saat ini dan sampai ke nenek moyang Anda, ya, itu kira-kira siapa yang mengadakannya? Saya dilahirkan orang tua saya. Iya, saya kan tadi bilang, Anda sampai ke nenek moyang Anda, silsilah nenek moyang Anda. Oh, itu saya tanya, itu yang ya, mengadakannya gini. siapa? Ya sebentar, saya dilahirkan sama orang tua saya. Orang tua saya dilahirkan sama orang tuanya lagi. Satu saya dilahirkan sama orang tua saya aja, konspirasi teori itu udah patah itu. Bahwa manusia ciptaan Tuhan itu bukan. Konspirasi. Pertanyaan Ya. saya, Anda sampai silsilah nenek moyang Anda, udah gak usah ceritain Ya lagi. ngapain karena itu saya ngapain saya mikirin orang silsilah saya sampai ke Oh, tadi kan katanya berakal. Makanya saya mau cek akal Anda. Iya, akal Anda saya untuk saya mengadakan- sendiri saja. Oke. Kan Akal nanti saya kalau saya tanya, untuk sekarang ngapain saya mikirin Sabar. nenek moyang saya? kabar. Saya kan nanya, nih, Anda diadakan oleh siapa? Kalau saya berstuck sampai di Anda saja, Anda nanti akan bilang, oh saya dari ibu saya, dari ini saya. Sebelum sampai ke situ, makanya saya bilang, keberadaan Anda dari sumber Anda di nenek moyang Anda, silsilah Anda, itu siapa yang mengadakan? Itu maksud saya. Terus sampai nanggap itu yang mengadakan Tuhan. Ya kalau Anda bisa menjawab dengan logika, jawab. Dari mana? Siapa yang mengadakan kalian? Itu logika Anda, gunakanlah. Itu maksud saya. Segala sesuatu, apalagi makhluk hidup, itu berproses pada dirinya sendiri, bukan hasil ciptaan. Apalagi diciptakan oleh sesuatu yang nggak ada, non materi. Bagaimana cara manusia itu berproses sendiri sejak semula dari silsilah nenek moyang Anda? Bagaimana cara berprosesnya? Ya kan manusia kawin terus lahir. Bayi. No, sebelum kawin bagaimana dia memproses Ya dirinya itu kan sendiri? ada dongeng itu ya, dongeng Adam sama Loh, Hawa itu. logika. Anda bawa dongeng. Anda tadi mau ngomongin logika, berarti secara saintis. Sekarang Anda bawa dongeng. Kalau ini Mbak sampean nggak paham ya saya. Satu, saya cerita bahwa saya itu dilahirkan sama orang tua saya udah cukup. Bahwa manusia itu bukan diciptakan tapi dilahirkan. Oke, dilahirkan itu tidak diciptakan menurut Anda? Bukan, proses itu. Kalau sesuatu yang tidak dilahirkan berarti Anda pencipta dong. Karena Anda tidak diciptakan. Konsekuensinya adalah Anda pencipta. Diciptakan apa saya? Loh, makanya jangan ngaku kamu tidak diciptakan. Sebab konsekuensi dari sesuatu yang tidak diciptakan, dia mencipta. Iya, saya menciptakan Dia anak saya. ada dengan sendirinya. Bagaimana sesuatu memproses dengan adanya dirinya sendiri? Berarti Anda pencipta. Karena hanya pencipta yang tidak diadakan sesuatu. Dia mengadakan Gak dirinya. apa-apa kalau Oke. saya disebut pencipta Sekarang nggak apa-apa. buktikan kalau Tapi Anda saya pencipta.
Sekarang Gantian saya ngomong, masa saya nggak boleh ngomong? Gantian dong. Ya iya, silakan Kalau buktikan saya aja. mau bukan masalah buktikan. Kalau saya boleh dibilang pencipta, silakan. Ya, tapi bagi saya nggak ada yang diciptakan oleh sesuatu yang non materi, yang nggak ada. Jadi teori penciptaan itu, maaf ya, satu, materi menciptakan materi dari dirinya sendiri, manusia dengan manusia menciptakan manusia, berproses ya. Yang kedua, materi menciptakan materi yang bukan dari dirinya sendiri. Saya bikin meja, itu ya, menciptakan itu meja, saya bikin lagu. Ketiga, non materi tidak bisa menciptakan materi. Oke, Udah, boleh itu saya aja. tutupin? Kalau dikatakan Boleh. materi menciptakan materi, saya tanya Anda. Kalau Anda adalah materi yang menciptakan materi, seperti Anda, contohnya tadi Anda menciptakan meja. Meja itu asalnya dari mana? Oh, itu nggak masalah, terkadang itu dari kayu. Bukan saya tanya masalah, bukan masalahnya ya Pak. Yang saya tanya adalah dari mana Anda menciptakan meja yang berasal dari kayu? Kayu itu dari mana? Kan ke situ lagi kan? Iya, nggak apa-apa. Saya beli dari tukang kayu. Apakah kayu Oke, memproses oke. dirinya Saya sendiri sudah juga? paham. Saya udah paham, itu udah sering dibahas. Itu udah Oke, sering dibahas. sekarang Tapi saya mentok tanya. akhirnya. Jadi siapa yang lo mentok karena Anda nggak pakai logika? Loh, saya Sekarang pakai saya logika. tanya, yang mengadakan kayu siapa? Yang Alam, mengadakan kayu siapa? biji-bijian. Biji-bijian itu bersumber dari kayu. Nah, biji-bijian itu siapa yang mengadakannya? Itu dirinya sendiri berproses. Terus muter. Terus Sekarang muter. gini. Orang awalnya aja nggak Oke, ada. sekarang gini. Kita nggak tahu awalnya. Bisa nggak sesuatu yang nggak ada memberi biji? Bisa. Mana coba? Bisa. Itulah Tuhan. Gimana? Lah iya, mana Tuhannya? Nah, berarti kamu mau tidak mau kau harus mengakui adanya Tuhan. Saya nggak akan mau mengakui sesuatu yang nggak ada. Oke, kalau begitu kamu jawab, jangan mentok. Siapa yang mengadakan biji? Jawab. Saya nggak mau tahu, tapi yang jelas bagaimana bisa biji itu diciptakan oleh Tuhan yang nggak ada? Siapa yang Biji bilang itu Tuhan jelas. tidak ada? Sekarang Oke. gini, Kalau biji kamu jelas, dalam- biji itu bentar. Biji itu isinya apa? Buah kan? Bukan, biji bukan isinya buah. Biji di dalam buah Atau malahan. apa? Lah iya, isinya buah. Di dalam buah ada nggak biji yang diciptakan Tadi oleh katanya sesuatu di yang dalam nggak ada biji gitu? ada buah. Yang mana itu? Sebentar. Ini biji durian turun dari langit gitu dikasih sama Tuhan, ada nggak kayak gitu? Diadakan, betul. Itu kayu Diadakan oleh namanya. Tuhan, betul. Makanya ada hari Itu penciptaan. kalau itu namanya keimanan, diimani ya. Loh, itu Karena secara iman itu fakta. meyakini sesuatu yang nggak ada. Itu harus pakai iman. Sekarang saya tanya Anda, sesuatu yang tidak ada itu apa sih? Apakah artinya tidak bermateri? Jelas kalau itu tidak ada berarti nggak materi. Contoh apa yang ada itu tidak bermateri? Sekarang saya tanya, terang itu materi nggak? Bukan. Terang tidak Terang kok materi? materi. Loh, bisa diidentifikasi keberadaannya berarti ada Nah, dong? materinya apa? Sekarang saya tanya Anda. Oke, iya. Loh, Iya. kan Anda Kalau salah, sampean Ji. ngomong terang adalah materi, sebentar. Kalau terang Sekarang adalah saya materi, tanya, terang ada bayanganmu tidak? sebentar. Bayanganmu yang di belakangmu itu materi bukan? Materi. Materi apa? Tembok itu. Materi, kenapa? Karena cahaya di mata saya ya atau retina mata saya mengidentifikasi bentuknya. Sesuatu yang teridentifikasi dengan indera itu pasti ada. Keberadaan itu bisa diidentifikasi dengan mata. Tuh Ya bayangan. sudah. Kalau ada sampean Lihat nggak pegang bayangan aja itu saya? bayanganmu Bentar, itu. kamu lihat nggak bayangan saya? Kamu lihat? Bayangan itu refleksi dari sinar. Oke, saya tanya, kamu lihat nggak bayangan saya? Bendanya nggak ada itu. Saya tanya, kamu melihat nggak bayangan saya? Melihat Berarti ada kan? refleksi dari sinar. Berarti ada kan? Saya tanya, ada tidak? Ada tidak bayangan saya? Lah coba itu yang sampean pegang apa itu? Ada, Bapak. Nih, saya kasih tahu. Saya ajarin kamu arti keberadaan. Jadi kamu jangan pernah mengatakan Tuhan itu tidak ada.
Sekalipun kamu tidak mengimani demikian, ya kan? Tapi dia ada. Karena keberadaannya lah, makanya mengadakan kita semua. Bayangan saya tidak bisa kamu tolak, dia ada. Walaupun kamu bilang cahaya apa, bagaimana dibelokkan apa segala macam, tetap ada kan? Ini membuktikan bahwa ada sesuatu yang mengadakan kita. Gitu. Kamu kurang di sini, ateisnya nanggung. Karena saya mantan ateis. Tuh, jadi kamu jangan mengatakan Tuhan tidak ada. Tuhan saya ada. Kalau kamu bilang Tuhanmu nggak ada, ya itu urusanmu. Dia ngerokok, makanya dia dihapus sama TikTok. Bukan saya nggak ada ngapa-ngapain. Gitu. Makanya saya bilang, kamu kalau belum sampai ke ateis yang beneran ateis, jangan debat deh sama saya. Saya mantan ateis. Jangan ngerokok ya. Mas Diki jangan ngerokok. Buka kamera tapi jangan ngerokok. Tadi sama TikTok. Oke. Ya kayak lanjutkan Sekarang Anda lagi. mengakui Anda pencipta? Ya, Kamu mengakui kamu pencipta? karena saya bisa menciptakan korek, saya bisa menciptakan Mana gelas, sejak kapan saya bisa. menciptakan korek? Ngayal kali. Bukan Mana begitu. bisa kamu menciptakan korek? Jangan diambil mentah-mentah. Bukan kan bohong. Di sini nggak boleh bohong. Nggak boleh Contoh, ngebohong saya di sini, bisa, Bapak. saya bisa ngambil HP, saya bisa ngambil rokok, saya bisa ngerokok. Itu saya pencipta. Pak korek Anjing itu ya juga ada bisa pabriknya gigit lah, tulang. jangan. Anjing juga bisa gigit tulang, Pak. Kalau mengambil itu bukan membuktikan Anda pencipta, Pak. Bukan seperti itu. Arti pencipta itu bukan ngambil korek, ngambil ini. Yaudah. Bukan, Pak. Sekarang Bapak sekolah di pencipta mana, apa Pak? yang pencipta apa yang sampai inginkan? Coba saya iyain. Contoh. Karena Anda mengakui Saya diri punya- Anda itu yang mengadakan diri Anda sendiri. Itu tadi. Saya punya Maka- anak, itu saya menciptakan anak. Ya, saya menciptakan anak saya. Gitu. Dengan cara Saya apa diciptakan kamu orang tua menciptakan? saya. Kawin sama Dengan istri cara- saya. Iya, sabar. Kalau kamu begitu, cara memproses anak di dalam perut istrimu itu seperti apa? Itu proses alamiah sudah sendiri, bukan Tuhan. Oh, katanya kamu yang menciptakan. Katanya kamu yang menciptakan anakmu. Terus kamu bilang, Saya pikir sampean pinter, kok malah muter-muter ke "Bukanmu situ. yang saya justru tanyakan kepintaranmu di mana? Kenapa bawa-bawa alamiah?" Saya kan sudah bilang seluruh makhluk hidup itu berproses pada dirinya sendiri, bukan hasil ciptaan Tuhan. Oke. Bukan. Kalau sudah mati gimana? Dia nggak berproses lagi gitu. Maksudnya saya mati. Nah, misalnya Anda mati, kata Anda kan berproses pada diri sendiri. Terus kalau Anda mati berproses apa Anda? Terserah, yang penting sudah sirna udah. Kalau udah jawabanmu terserah, kau akan stuck udah lah. Udah selesai kau di situ. Kenapa? Kamu udah nggak berproses. Berarti kamu tidak diadakan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu berhenti berproses. Begitu kamu berhenti berproses, ada berarti yang menghabisi kamu atau menyelesaikan prosesmu. Jangan bicara logika di sini deh.